biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syar dafi'atan li kulli bala'in wa waba dafi'atan li kulli hasadi hasidin wa jawri kulli jair wa dhulmi kulli zalim jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa barakat jalibatan li alfi himayah wa riayah. Allahumma sakhana hadal kitab tafsir Jalalain. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana biniyati su'alil futuh lifahmi ma'ani asrari hadal kitab ila hadratin nabi sayyidil wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-imam wa bisnadil muttasil ila al-imam al-hafidh Jalaluddin as-Suyuti wal imam Jalaluddin al-hafidh al-Mahalli wa bihi ilaihi qala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahau ay anil kufri wa aslam, dan bila mana telah menyudahi dan bila mana telah menyudahi siapa mereka kufaru Makkah anil kufri dari kekufurannya, wa aslamu, lalu kemudian masuk Islam siapa mereka kufaru Makkah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, ialah zat yang maha mengampuni, lahum, kepada mereka kufaru Makkah, rahimun, lagi pula zat yang maha welas asih, bihim, kepada mereka kufaru Makkah, karena li'annal islama yajubbu ma qablahu, Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi kembali lagi ke titik nol, seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Wa qatiluhum, dan hendaklah memerangi siapa kamu sekalian, hum, kepada mereka kufar, hatta la takuna, sehingga tidak ditemukan, aila tujadu, tidak ditemukan atau didapati, fitnatun, apa fitnah, ay syirkun, artinya kesyirikan. Jadi fitnah di dalam konteks Al-Quran nikah sekali lagi tidak sama seperti fitnah, seperti kata fitnah di dalam pemikiran sebagian besar masyarakat kita. Fitnah di dalam Al-Quran lebih banyak kepada kekufuran atau kesyirikan. Hatta la takuna, sehingga tidak didapati, la tujada,
Apa fitnatun ay syirkun wa yakuna dan ada, wa yakuna ataf, wa yakuna dan sehingga ada, ad-dinu apa ibadah, ayil ibadatu apa ibadah, lillahi ialah dipersembahkan hanya untuk Allah. Lillahi ialah dipersembahkan hanya untuk Allah, wahdahu hale sendirinya Allah, hale tunggalnya Allah, hale maha tunggal atau maha esanya Allah. La yu'badu, yakni tidak disembah, siwahu siapa selainnya Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan jagat raya, dunia dan seisinya, itu adalah untuk agar supaya liya'budun, disembah Allah hanya sendirinya Allah, tidak boleh yang lain. Yang pantas disembah hanya Allah. Maka segala bentuk yang menyembah selain Allah itu adalah fitnah. Jadi fitnah Kak Dinto menyembah selain Allah, itu fitnah. Nah ini kamu orang tak pernah ngaji tafsir, menyalahkan, loh kok fitnah? Yang dimaksud fitnah di dalam bahasa Al-Quran adalah penyembahan kepada segala bentuk selain Allah. Itu adalah fitnah. Karena yang pantas disembah itu hanya Allah, tidak yang lainnya. Maka dari sinilah mengapa para ulama salaf berpendapat tidak ada yang membolehkan ungkapan selamat Natal. Karena ungkapan selamat Natal Kak Dinto membuka celah kepada ridnya hati akan hanya penyembahan kepada selain Allah, dan itu tercegah, tidak boleh. Oleh karena itu kita bersama para ulama-ulama yang ikhtiyat salafun mengambil sikap menuntut yang tidak membolehkan, agar supaya menutup ruang, tidak memberi celah kepada adanya penyembahan selain Allah. Wa yakuna ad-dinu lillah wahdahu ay la yu'badu siwahu fa inintahau, maka jika menghentikan atau menyudahi mereka anis syirki, dari tindakan syirik yang mereka lakukan, fala ta'tadu, maka janganlah melewati batas kamu sekalian alaihim, atas mereka. Dalla menunjukkan ala hada, atas inilah ta'tadu. Apa? Ayat fala udwana. Pas etap sere fala ta'tadu, karena ada indikasi ayat yang setelahnya. Dalla ala hada fala ta'tadu, apa ayat atau kalimat fala udwana? I'tidaan biqatlin aw ghairihi fala udwana, maka tidak boleh, maka tidak ada perbuatan melewati batas ialah maujud. Fala udwana, maka tidak ada perbuatan melewati batas ialah maujud. Iktidaan, artinya iktidaan dengan melewati batas, biqatlin baik dengan membunuh, au ghairihi atau selainnya qatl. Tetimun pun maca syahadat
maka terjaga nyawanya, terjaga harga dirinya, terjaga hartanya, terjaga semuanya, terjaga. Illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang berbuat kezaliman. Waman, adapun barang siapa man orang intaha yang ialah telah menyudahi siapa man, falaisa maka tidak termasuk siapa si man, bidzalimin ialah orang yang zalim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fala udwana, maka tidak ada perbuatan melewati batas ialah maujud alaihi atas man intaha, alaihi atas man intaha. Ampun titik makin beralih topik ampun. Asyahrul haramu bisyahril harami. Asyahrul haramu bisyahril harami. Asyahru, adapun bulan, al-haramu yang haram, ay al-muharram artinya yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kak Dinto, ayat Kak Dinto menunjukkan kepada kita bahwa redaksi kata Al-Quran Kak Dinto tidak sama dengan bahasa Arab biasa. Jadi menunjukkan untuk memahami ayat Al-Quran Kak Dinto perlu bahan-bahan, tak bisa dipahami dek-bedek. Karena bahasa Al-Quran bahasanya Allah, bahasanya Rabbul Alamin.
Jadi perlu alat bantunya kan tuh kitab-kitab tafsirnya para ulama yang mu'tabarah. Asy-syahrul haram, Asyarul haramu, adapun bulan al-haramu yang diharamkan, ayil muharramu artinya diharamkan. Apa bulan? Yakni diharamkan berperang pada bulan tersebut. Saya maksud nikah melanggar bulan haram dengan berperang yang diharamkan dalamnya, yang diharamkan berperang di dalamnya. Muqabalun, ini tak bisa patak santai ingat tak bisa, sia-sia ngaji bulan haram dengan bulan haram, bingung nih. Itu perlu kehati-hatian dan kehati-hatian. Asy-syahrul haramu, adapun bulan yang diharamkan, ayil muharram, yakni diharamkan. Apanya yang diharamkan? Diharamkan berperang pada bulan haram tersebut. Yakni 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini adalah Asy-syahrul haram, bulan yang diharamkan berperang. Pantangan berperang pada 4 bulan tadi, karena Asy-syahrul haram. Bisyahril harami, muqabilun, ialah untuk mengimbangi. Bisyahril harami, pada bulan haram yang juga dilanggar oleh kafir Mekah, kufar Mekah. Artinya fakama qatalukum, sebagaimana telah memerangi siapa kufar Mekahkum kepada kamu sekalian, fihi, di dalam asyarul haram, faktuluhum, maka juga hendaklah balas memerangi kamu sekalian. Kau beda balas faktuluhum, maka juga harus membalas, maka juga harus balas memerangi kamu sekalian, hum, kepada kufar Mekah, fi mithlihi, di dalam seumpamanya asy-syahrul haram. Raddun, adapun ini ayat atau kalimat asy-syahrul haram bisyaril harami, raddun ialah menolak, listi'dhamil muslimina, kepada menganggap agungnya kaum muslimin, dalika, kepada itu berperang di bulan haram. Jok lah perang setiap bulan haram,
Maksudnya Zanika turun ayat ini untuk menjawab, menolak bahwa mitos itu berlebihan. Memang sejatinya tidak boleh berperang, tapi kalau kamu yang diserang, jangan ragu-ragu. Debuna Gusti Allah, cek ragu mana mon baan saya perangi, cek ragu. Wal khurumatu, adapun beberapa kehormatan yang harus dihormati. Wal hurumatu, adapun beberapa kehormatan yang harus dihormati. Jam'u hurmatin, hurumat jamaknya hurmatun. Ma sesuatu, yajibu yang wajib, ikhtiramu apa menghormati, ma. Kisosun ialah dapat berlakunya hukum kisos. Yuktasu artinya dapat dibalas. Yuktasu artinya dapat dibalas. Bimithliha apa seumpamanya hurumat. Saya maksud kehormatan yang harus dihormati. Kenapa? Ini termasuk kehormatan menghormati 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kan termasuk min hurumatillah, simbol-simbolnya Allah yang harus dihormati, dan itu berlaku hukum kisos. Memang sejatinya berperang pada 4 bulan itu tidak boleh, tapi kalau kita yang diserang, maka berlakulah asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu kisasun. Ayyukasu artinya dapat dibalas apa bimithliya seumpamanya hurumat. Idzan tuhikat, bila mana dilanggar apa hurumat. Idzan tuhikat, bila mana dilanggar. Dilanggar, dirusak. Faman maka adapun barang siapa man orang, i'tada yang ialah melewati batas siapa man, alaikum atas kamu sekalian, bil kitali dengan memerangi, fil harami pada bulan haram, awil ikhrami, fil harami di tanah haram. Jadi beda tanah haram, beda bulan haram. Faman bakadapun barang siapa man orang i'tada man alaikum bil kitali fil harami pada tanah haram, awil ihrami atau ketika mengenakan kain ihram, awil syahril harami atau pada 4 bulan haram yang dimuliakan Allah, fa'tadu fa'tadu maka hendaklah balas menyerang. Kelihatan rasa i'tada melewati batas, asal makna yang dimaksud melewati batas adalah menyerang. Faman maka adapun barang siapa man orang
i'tada yang menyerang siapa man alaikum atas kamu sekalian, maka fa'tadu hendaklah juga balas menyerang kamu alaihi atas man i'tada alaikum bimithli ma i'tada alaikum, bimithli ma dengan seumpamanya ma serangan i'tada yang menyerang siapa man alaikum atas kamu sekalian. Summiya diberi nama, summiya disebutkan, muqabalatuhu apa, muqabalah napa je pemakan muqabalah ni kan apple to apple, seimbang. Muqabalatuhu apa mengimbangi ma i'tada alaikum kepada i'tidaan li shibhiha, kepada sebutan i'tidaan li shibhiha karena serupamanya. Muqabalah bil muqabal bihi dengan perkara yang dibandingi bihi apa al fi surati di dalam bentuknya atau gambarannya. Wattaqullah dan bertakwalah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian kepada Allah fil intisari di dalam memperoleh kemenangan, wa tarkil i'tidai dan tidak melewati batas. Fil intisari di dalam memperoleh kemenangan atau meminta pertolongan, wa tarkil i'tida. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqina, ketahuilah sesungguhnya Allah itu ialah selalu bersama orang-orang yang bertakwa, bil auni dengan memberikan pertolongan, wan nasri dan kemenangan, wa anfiqu dan hendaklah membelanjakan kamu sekalian fi sabilillah di jalannya Allah, ay taatihi artinya jalan ketaatannya Allah, ail jihad artinya jihad, wa ghairihi dan selainnya jihad, wala tulku dan janganlah menjatuhkan kamu sekalian dan janganlah menjatuhkan kamu sekalian biaidikum ay anfusakum kepada dirinya kamu sekalian. Wal ba'u adapun ba di dalam kalimat biaidikum zaidatun ialah hanya berfungsi sebagai tak zaidah. Alhamdulillah. Wala tulku dan janganlah menjatuhkan kamu sekalian biaidikum ay anfusakum ila tahlukati kepada jurang kebinasaan. Ail halaki artinya kebinasaan, bil imsaki dengan menahan diri, anin nafakoti dari tidak membelanjakan harta fil jihadi di dalam jihad, au tarkihi atau meninggalkan jihad. Li'annahu karena sesungguhnya imsak menahan diri dari tidak membelanjakan harta, yuqawi ialah menguatkan apa imsak al-aduwa kepada musuh alaikum atas kamu sekalian. Misalnya terjadi suatu peperangan
antara pihak kaum muslimin dengan pihak kafir. Lalu kemudian kita punya harta. Harta kita tidak kita belanjakan alat peperangan. Cek pun makin alusista. Tidak, tak mele bom, tak mele tank, tak mele alat-alat militer. Kak Dinto sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Berarti sebuah negara membelanjakan alat-alat militer ini fardu ain bagi sebuah negara, wajib. Karena kalau tidak sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Kak Dinto asal maknana penafsiran wala tulqu biaidikum ila tahluka. Lalu kemudian dari ayat Kak Dinto dikembangkan oleh para ulama sehingga ayat Kak Dinto menjadi sumber istimbat pengambilan dasar hukum dari berbagai qadiyah-qadiyah, kasus-kasus fiqhiyah. Contoh, ketika kita ada di hutan misalnya, maka yang asalnya ular itu haram kita konsumsi menjadi boleh karena ada Kak Dinto wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tetapi dari ayat Kak Dinto lahirlah ad-daruratu tubihul mahdurat. Tetapi bolehnya itu hanya lil hajat. Misalnya saya ngiba kenyang cuma sakera, lebih dari sakera tahun ini karena pun melewati batas. Korang dari ponadeer sakra ki korang haram pun dia karena pun melewati batas. Senyukope kita kena cukup satu potong misalnya, lebih dari satu potong itu haram karena pun melewati batas. Jadi betul-betul senang. Anika tempatnya di kitab-kitab fikih. Maka seorang mutafaqih, seorang yang mau mendalami ilmu fikih, Kak Dinto yang pertama harus mengetahui tafsir Al-Quran, karena Al-Quran adalah dasar utama pengambilan hukum fikih. Yang kedua sunnah Rasulullah. Lalu kemudian setelah mendalami Quran dan hadis, Kak Dinto harus mendalami maqasidus syariah. Kak Dinto kita lalu kemudian mendalami usul fikih, qawaid fikih. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan hendaklah berbuat baik kamu sekalian bin nafaqati, dengan membelanjakan harta, wa ghairiha, dan selainnya nafkah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, ialah menyukai Allah, al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya yuthibuhum, membalas pahala siapa Allah, hum, kepada mereka, al-muhsinin. Yuthibu, Tafsir Sawi 153, qauluhu wa aqsinu ay if'alul ihsan, ay if'alul ihsan. Wa ahsinu ay if'alul ihsan, hendaklah melakukan kamu sekalian al-ihsana, kepada berbuat baik.
bil infak fi sabilillah wa ghairihi min anwa'il ibadat, dari semua bentuk-bentuk ibadah. Jadi kita itu harus selalu berbuat baik. Apa? Karena beda maqalah yang menyebutkan al-insanu abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya perbuatan baik. Ketika kita berbuat baik kepada orang, maka orang juga akan berbuat baik kepada kita. Karena Odi ini kak otang, ngotang aki kebagusan bakal ibalis kebagusan, ngotang aki kecubaan bakal ibalis kecubaan. Jadi menabak kadang itu berbuat baik kepada orang, deki anak foto kita juga bakal ibagusi berkorek. Siapa ini ke orang si seneng ani aja, ke orang kengai anak foto bakal ikan aja juga berkorek. Maka zaman menyaman teti manusia nih kak. Hidup itu adalah hutang. Al-insanu abdul ihsan. Ay yuthibuhum. Fassaru al-mahabbata fi haqqillahi bil ithabah. Wal ithaba lazimatun lidzalik. Jadi Gusti Allah pasti akan membalas. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan tidak dibalas, pasti dibalas. Maka cik man manyaman Odi ini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, dan hendaklah menyempurnakan kamu sekalian al-hajjata, kepada ibadah haji, wal umrata, dan ibadah umrah, lillahi, niat karena Allah, lillahi, niat karena Allah. Ay artinya adduhuma, hendaklah melakukan kamu sekalian huma, kepada keduanya haji dan umrah, bihukukihima, sesuai dengan beberapa haknya haji dan umrah. Ya Allah. Fa in ukhsirtum, maka bila mana terkepung kamu sekalian, ay munitum, artinya dihalangi kamu sekalian, ala itmamiha, atas menyempurnakan keduanya haji dan umrah, biaduin, karena sebab musuh yang mengembargo, musuh yang menghalangi. Famastaisara minal hadi, ay fa'alaihi, famastaisara minal had, ay fa'alaihi ma istaisara minal hadi. Oh benih orang, ini kan zaman ngaji nih sekarang. Benih orang, tambah ITB. Benih orang, tafsir anu ini kan tafsiran na. Benih orang benih, tak orang na. Bak sinambai. Fa in ukhsirtum, maka bila mana terkepung kamu sekalian, ay munitum, artinya tercegah kamu sekalian, an itmamihima, dari menyempurnakan keduanya haji dan umrah, bi'aduin, sebab musuh, famastaisara minal haji. Famanika adalah mubtada muakhir. Mana bibada mubtada muakhir, berarti ada khobar muqaddam. Khobar muqaddamnya tersimpan.
Maka karena tersimpan, maka kita munculkan fa'alaihi ma istaisaro ila akhirih. Famastaisaro fa'alaihi ma istaisaro. Lah ini kapan lo ngaji? Udah ngaji tak bisa bunda. Nah boleh mas, coba bon. Langsung buka nih terjemah misalnya. Ya ilahirihi bon terusan lagi. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Ini bisa kadang tombol. Fa in ukhsirtum ay munitum an itmamihi ma bi'aduin fama istaisaro ay fa'alaihi. Maka ialah wajib bagi pasira, fa'alaihi maka ialah wajib bagi man muni'a, fa'alaihi maka wajib bagi man muni'a, pasira man muni'a, ini muksor nih orang yang terkepung, Apa yang wajib? Ma istaisaro, adapun ma binatang kurban istaisaro yang mudah apa ma, aitaisaro artinya gampang apa ma, nyatanya ma lah nikah badal mingkulnya, nyatanya ma minal haji, nyatanya ma minal haji, iya nyatanya ma minal haji dari hayawan kurban. Alaikum atas kamu sekalian. Wa huwa adapun hadiyu syatun ialah seekor kambing. Nah ini karena ngaji kok tuh tertib. Kalau tong setong buru paham mas. Contoh, jemaah haji Situbondo berangkat ke Mekah, angkat jemaah haji tahun 2022 yang akan datang mangkat. Contoh nih, sesampainya di Jeddah, nikah pun memakai baju ihram atau mengambil mikot dari atas pesawat dari Dzul Hulaifah, dari Ma'dul Hulaifah, atau mengambil mikot dari Yelamlam. Mikotnya orang Indonesia ini kan nyamana Yelamlam. Sekitar 30-50 menit sebelum pesawat mendarat, pon mengambil mikot di atas pesawat Yelamlam. Begitu sampai di bandara ada pengumuman pemerintah kerajaan Saudi Arabia mencegah semua calon jamaah haji untuk masuk kota suci Makkah Mukarramah karena wabah Omikron tak terkendali. Ini akan termasuk fa'in ukhsirtum muni'tum. Maka bagaimana? Fama istaisara minal had ay fa'alaihi, maka fa'alaihi ma istaisara minal hadi,
Maka yang dilakukan adalah menyembelih kurban. Lalu kemudian wajib mengkodok pada tahun yang akan datang. Wala ta'luku, dan janganlah mencukur kamu sekalian ru'usakum kepada beberapa rambut kepalanya kamu sekalian. Ai la tatahallalu, artinya jangan bertahallul. Tahallul ini kan istilah dalam haji dan umroh. Begitu selesai menunaikan ihram haji atau ihram umroh, maka bertahallul. Kalau umroh gak dinto tahallulnya 1 kali, manabi haji 2 kali. Tahallul awal, tahallul tsani. Tahallul awal setelah melaksanakan wukuf, lalu kemudian dilanjutkan dengan melempar jumroh aqobah. Tahallul tsani setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Aila tahallalu, hatta sehingga yablugha, sampai al-hadiyu, apa hayawan kurban al-madhkur yang telah disebutkan tadi, makhillahu, pada tempatnya hadiyu. Ai haitsu yahallu, sekiranya haitsu yakhillu, haitsu yakhillu, haitsu yakhillu, haitsu yakhillu, apa dzabhuhu, haitsu yakhillu, apa dzabhu, haitsu sekiranya yakhillu, telah menjadi halal, dzabhuhu, apa penyembelihannya, al-hadiyu. Wa huwa, adapun haitsu yakhillu dzabhuhu, ialah makanul ikhsar, tempat makanul ikhsar, ialah tempat tercegahnya melakukan haji dan umroh. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, fayudbahu, maka disembelihlah apa hadiyu fihi, pada makanul ikhsar, biniati tahallul, dengan niat tahallul. Sanikan nih. Jemaah haji Situbondo melakukan pemberangkatan haji, lalu kemudian sampai di Jeddah dicegah tidak boleh masuk karena COVID yang mewabah, dikhawatirkan mewabah di 2 tanah suci, sehingga kerajaan Saudi mengambil keputusan tidak boleh masuk. Maka menurut Imam Syafi'i, kita itu tidak boleh langsung tahallul. Karena tak boleh masuk ke Mekah pas ibu buka kayak normal, tak boleh. Tahallul nikah sampai setelah kita menyembelih kambing sebagai tebusan. Kama iki nang Jeddah. Di mana kita terjegah? Di situ kita menyembelih kambing, menyembelih hadiyu. Ini kasih maksud hatta yablughal hadiyu mahilla. Wa huwa mahallul hadyi, wa huwa adapun mahallul haji, makanul ikhsar, ialah
tempat tercegahnya melakukan haji dan umroh. Inda Syafi'i fayudhbahu, maka disembelihlah apa hadiyu fihi pada makanul iqsar biniat tahallul, dengan niat tahallul. Wa yufarraqu, lalu kemudian dibagi-bagikan apa hadiyu, hayawan sembelihan ngasa, ala masakinihi, atas beberapa orang miskinnya, makanul ikhsar. Wa yakhliqu, lalu bercukurlah. Surat nomor berapa? 100? Mak 104. 154. Salah nih. Salah, banyak salah nano nih. Tak beres. Salah besar. Wa yufarraqu ala masakinihi, sigat muntahal jumu', miskinun, miskinani, masakin. Obah kan ni kah? Salah besar kan ni? Oh, hagang gue bila tak kira tak temu ni. Wa yufarraqu ala masakini wa yahliku, dan hendaklah menggunting, mencukur. Wa yahliku, dan hendaklah mencukur siapa muhsor atau manmunia. Manmunia, muhsor ni apa ada. Wa yahliku, dan hendaklah mencukur siapa muhsor, wa bihi, dan dengan qaul, fayudhbahu fihi biniyati tahallul, yakhsulu, hasil at-tahallulu, apa tahallul? Tahallul melepaskan diri dari ikhram. Ini kah cara-caranya tercegah dari melakukan haji dan umrah. Tu tidak pas langsung, oh tak boleh masuk ya. Mau temu pas buka kayak normal, sarongan bawa salah ni kah. Hingga gila kalau gelu. Kotunya rembi gelu. Kotunya berepot nih kah. Cuma permasalahannya itu, ya kalau memungkinkan menyembelih kambing di Jeddah. Kalau tidak memungkinkan, di karantina langsung beli boleh ke pesawat pas dareman. Nah ini kan permasalahan fikih nih kan. Permasalahan fikih boleh. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan penyembelihan haji di Indonesia? Nah, ini kan permasalahan hukum boleh. Jadi kadang hukum itu berkembang. Hukum nih kah berkembang.
Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Al-Fatihah.